Perkenalkan, nama saya Cynthia Pramesya Sirait dengan NIM 6705202047. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul keempat bengkel Internet of Things, yaitu pertama itu adalah menyiapkan komponen seperti breadboard, LED, resistor dengan kabel male sama female, terus sama not MCU dengan kabel USB. Cara yang pertama itu perakitannya adalah kabel LED yang positif itu ditancapnya seperti ini, kemudian resistor itu dibawa dari kaki LED positif, kemudian yang kabel yang male to female yang udah digabungin ini dimasukin ke atasnya resistor yang sudah terhubung dengan LED positif, kemudian kabel ground itu dibuat di kabel di bawah LED negatif. Kemudian kita masuk ke not MCU, yang ground tadi itu dimasukin ke ground seperti ini, kemudian yang positif digabungin dimasukin ke D1. Kemudian setelah perakitan komponen, kemudian kita masuk ke pemrograman yang pertama. Pemrograman yang pertama itu adalah kita membuka dari file, terus kita pilih preference. Setelah kita ketik preference, kita masukin dulu link yang ada di bawah ini, yang ini. Kemudian setelahnya kita masuk ke tools, kemudian kita masuk ke board.mcu yang ini, terus kita pilih board manager. Kemudian setelah board manager ini kita masukin kita install dulu ESP8266. Kemudian setelah sudah terdownload dari ESP8266 itu, kita masukkan codingan seperti ini. Kemudian setelahnya kita masuk lagi ke tools, kita pilih port yang terhubung dengan kabel USB kita yang bisa kita lihat di device manager. Setelah masuk ke port manager, kita bisa ngesimpan dulu codingannya atau pemrograman yang sudah kita buat. Kemudian setelahnya kita bisa upload. Kalau udah benar-benar terupload, dia bakalan kalau sudah benar-benar terhubung, dia lampu LED-nya itu lampu net MCU yang ini bakal ada kedip-kedipan warna biru. Kemudian setelah selesai dari upload dari mengcompile pemrogramannya, ini lampu LED-nya akan hidup seperti ini. Kemudian setelahnya kita matiin aja pemrogramannya. Kemudian kita masuk ke pemrograman yang kedua. Kita masuk ke Blink yang sudah terdaftar di handphone sama monitor yang ada. Kemudian setelah masuk ke sini, setelah ini kita masuk ke template kayak gini, terus kita pilih yang new template, kemudian kita masukin dulu nama template yang ingin kita buat, terus yang hardware yang kita pilih itu adalah ESP8266. Kemudian setelahnya ini kita masuk ke pencarian, terus kita buat new device seperti ini, kemudian dipilih yang from template. Template yang sudah kita buat tadi itu tinggal masukin aja seperti ini. Kemudian setelah masuk ke template seperti ini, kita langsung masuk ke praktikum modul 4 yang sudah kita buat. Kemudian kita device info. Kemudian di device info ini kita bisa mendapatkan link yang sudah ada. Kemudian kita masuk dulu ke sini. Di sini kita bisa edit. Yang kita edit yang pertama itu adalah web dashboard yang ini. Kemudian kita pilih yang edit, supaya ada lambang tombol switch itu kita masukin yang ini. Kemudian kita masukin ke sini. Dari sini kita kursor atau pindahin ke arah sini. Kemudian setelahnya
kita bisa masuk dan jangan lupa di save and apply. Kemudian setelah ini kita bisa masuk lagi ke pemrograman yang kedua. Pemrograman yang kedua itu bisa diambil dari sini. Jadi sebelum masuk ke pemrograman itu kita masuk dulu ke sini. Kemudian kita pilih device info. Kemudian bakal dikasih kode yang bisa kita masukin ke Arduino Uno supaya kita bisa menghubungin antara Blink dengan Arduino ke kabel breadboard sendiri. Kemudian setelahnya kita masukin aja seperti ini. Kemudian jangan lupa kita masukin WiFi sama password yang sudah kita buat itu di sini supaya menghubungkan antara Blink dengan Arduino Uno menggunakan WiFi. Kemudian setelah masuk ke pemrograman seperti ini, kita bisa nge-compile. Jangan lupa di-upload dulu. Ini butuh waktu agak lama sih. Bila kalau sudah selesai di-compile, lambang yang ini bakal menjadi online bila selesai di-compile dan tidak ada kesalahan dari codingan yang sudah kita buat seperti ini. Jadi codingan yang sudah kita dapat di Blink tadi kita masukin ke paling atas seperti ini, yang define Blink template ID sama kode yang sudah diberikan juga. Kita tunggu aja sampai codingannya selesai. Bila codingannya sudah selesai, sama juga dengan tadi, lampu dari Node MCU yang ini bakal kedip-kedip berwarna biru. Kemudian kalau sudah selesai dari compile pemrogramannya, bakal ada yang leaving hard resetting via RTS pin. Kemudian kita bisa masuk lagi ke Blink yang sudah kita buat dan lambangnya sudah berubah dari offline menjadi online. Kemudian pemrogramannya sudah bisa jalan dan terhubung antara Arduino dengan Blink. Kemudian bisa kita hidupin aja seperti ini dan lampunya ini akan hidup lagi kayak tadi. Tunggu agak lama nih. Kemudian kita bisa matiin, dia juga bakalan agak lama matinya. Kemudian setelahnya kita bisa dari handphone yang sudah kita buat tadi di handphone, kita hidupin aja lagi. Jadi sebelumnya kita masuk dulu kita download dulu Blink di handphone masing-masing. Kemudian setelahnya kita masuk ke praktikum modul 4 yang sudah terdaftar di email yang sudah kita login sama dengan handphone. Kemudian bisa kita on. Jadi kalau lampunya on, dia bakalan hidup lagi seperti ini lambangnya on. Kemudian kita matiin aja dan lampunya bakalan mati. Ini memang agak lama seperti ini. Kita hidupin lagi. Dan kita matiin, sudah hidup. Kita matiin lagi seperti ini. Mati, tapi dia belum mati. Oke, demikianlah hasil penjelasan saya tentang modul keempat praktikum Internet of Things. Sekian dan terima kasih.